Halo, jumpa kembali di Bahan Bekas dan Kerajinan. Sore hari ini saya akan membuat sandal dengan model jepit jempol. Sandal ini memang agak lama modelnya atau jadul, tapi sebenarnya sangat nyaman sekali dipakai, enak. Dan di bagian jempolnya itu ditopang juga oleh mukanya. Jadi untuk jalan atau untuk dipakai itu bener-bener nggak goyang-goyang, jadi sangat nyaman banget lah dipakainya. Jadi nggak ada salahnya sore hari ini kita belajar membuat sandal dengan model jepit jempol. Langkah yang pertama, teman-teman siapkan dulu bagian selempangnya. Untuk saya ini memakai ban dalam yang besar atau ban dalam yang tebal, jadi bukan ban dalam ring 14, 15 atau ban dalam yang masih tipis, jadi cari ban dalam yang tebal. Setelah itu nanti ada 3 bagian. Jadi bagian yang pertama itu untuk bagian punggung mukanya, ukurannya nih biasanya agak panjang sekitar 25 cm atau 20. Nah, nanti kalau setelah bagian yang panjang ini sudah terbentuk, teman-teman tinggal bikin bagian yang untuk jempolannya atau kayak orang-orangan. Nanti yang terakhir dibikin bagian untuk tengahnya. Jadi, nah ini bagian yang untuk tengahnya. Jadi bagian yang untuk tengahnya ini dikasih lubang untuk memasukkan muka yang panjang. Nah, setelah itu untuk penggabungannya nanti dikasih selang yang ukurannya kira-kira bisa masuk atau pas, jangan terlalu kecil. Setelah itu bagian jempolan dengan bagian tengahnya disatukan. Nanti kalau kesulitan ya pakai tang jemput aja, ditarik. Nah, nanti kalau sudah masuk selangnya, tinggal yang bagian panjangnya dimasukkan. Penguncinya ini nanti saya pakai kenup lah atau kelingan. Dilubangi dulu. Lubangnya ini ukuran yang paling kecil, ukuran 1, jadi nanti benar-benar ngancing. Pelubangnya nanti beli aja di toko besi, itu murah, biasanya sekitar 5.000 sampai 10.000 harganya. Nah, ini untuk kelingannya atau kenupnya saya pakai yang ukuran paling kecil, jadi lebih murah. Yang bagian lebarnya biasanya ditaruh yang di atas, nanti yang cowoknya, lelakinya lah, itu di bagian yang di bawah. Setelah itu tinggal diketok aja pakai palu, nanti ngunci sendiri. Tapi nanti pas malunya ya jangan terlalu keras, karena kalau terlalu keras biasanya malah pecah kenupnya, jadi nanti malah nggak kuat. Nah, kalau sudah terbentuk bagian muka jepit jempolnya, langkah selanjutnya tinggal mencari bawahannya. Teman-teman bisa gunakan apa aja yang kira-kira pantas, kira-kira kuat, murah, mudah didapat. Nah, ini saya kebetulan masih ada sisa karet conveyor, jadi saya pakai karet conveyor bekas dulu. Kalau yang punya karet bahan bekas atau bahan-bahan lain ya gunakan aja, nanti prosesnya ya sama lah kayak ini. Nah, untuk memotong karet conveyornya, teman-teman tinggal kasih cutter saja. Nanti di bawahnya cutter dikasih kayu untuk dudukannya. Untuk pengganjalnya dikasih paku 2 ya boleh, kalau kira-kira 1 kurang ya 2. Karena biasanya kalau bannya keras, ditariknya pakunya cuma 1, kadang-kadang cutternya terlepas. Kalau yang bagus lagi ya dikasih dudukan sama engsel. Nah, ini karena
garis lennya sangat tipis sekali atau hampir keluar dari karet conveyornya, jadi memang agak susah. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kalau misalnya bahannya ngepres ya tetap dipotong aja, cuman agak pelan. Nanti kalau pas bagian yang keluar jalur ya teman-teman dipotong aja pakai cutter yang ada pegangannya. Jadi menghemat bahan baku, karena kadang-kadang bahan bakunya ini yang susah nyarinya atau mahal. Jadi kalau di boros-borosin ya bisa rugi atau hasilnya kurang banyak. Cara memotongnya kalau yang sering menonton video saya pasti sudah nggak usah diajari lagi, sudah terampil semuanya atau sudah ahli. Paling-paling nanti kalau untuk masalah pembuatan garis motifnya memang kadang ada yang masih kesulitan, karena kalau pakai cutter yang dibengkokkan itu kadang-kadang nggak semua bahan baku bisa dibikin motif. Misalnya kayak yang kampasnya terlalu banyak, karetnya terlalu sedikit, itu nggak bisa. Itu paling dibikin motifnya pakai silet. Tapi kalau karet bekas conveyor ini biasanya masih tebal, jadi sangat mudah untuk dibikin batikan. Hampir sama lah kayak membatik ban sepeda motor atau mobil, cuma ini kadang-kadang ada bulatan-bulatan yang harus agak agak pelan lah ketika membuat motifnya. Untuk membengkokkan cutternya mudah aja, karena ini pakai cutter yang kecil. Nanti tinggal bagian ujungnya pegang sama catut, bagian pegangannya diangkat ya sudah jadi, nggak sampai hitungan detik lah nanti sudah jadi. Nah, untuk ngepasin motifnya teman-teman bisa kasih mal dulu biar kanan sama kirinya sama. Pokoknya terserah aja teman-teman mau bikin motif-motif yang bagus, motif-motif yang menarik, yang keren, biar nanti ketika sudah jadinya lebih bagus, lebih indah. Siapa tahu bisa dijual dengan harga yang lumayan. Ini saya bikin motif yang sederhana aja ya, cuma bagian ujung sama bagian tungkaknya aja, jadi nggak saya kasih garis tepi biar kelihatan beda. Sandal model jepit jempol ini sebenarnya agak pas banget untuk bapak-bapak ya atau mbah-mbah, karena di samping di kaki itu nggak gerak-gerak atau benar-benar sepan, sandal ini juga kelihatan nggak kayak jepit banget. Jadi karena di bagian jempolnya dikasih selempang lagi, kelihatan lebih resmi. Nah, tapi untuk teman-teman yang mau memproduksi sandal model ini nggak usah khawatir, karena yang pakai cuma bapak-bapak, nanti pembelinya nggak banyak, anak muda nggak mau make. Jadi kalau teman-teman nanti bikin yang lebih bagus, yang lebih rapi, anak muda pun pastinya mau membeli. Kadang-kadang model itu kan kayak putaran roda ya, misalnya kayak model apa itu dulu celana cubre nggak musim, nanti musim lagi, nanti nggak musim lagi. Sandal pun begitu, nanti ketika sandal ini yang make bapak-bapak, anak muda nggak mau make, tapi nanti berapa tahun kemudian
anak muda yang malah memakainya. Yang penting bikin aja yang bagus, yang keren, pasti nanti akan laku, nggak usah khawatir. Apalagi kalau teman-teman punya bahan baku yang lebih baik lagi, lebih mudah didapat, nanti bisa memproduksinya dengan cepat, atau bikin alat pemotongnya yang nggak manual, misalnya kayak pakai pon, nanti bisa untuk ngepon mukanya atau ngepon bagian alasnya. Nah, untuk bagian pelubangnya ini saya pakai peso baja, posisinya yang agak runcing di depan, jadi kayak pemes. Nanti dimasukkan. Nah, patokannya memasukkannya ini di asnya, jadi pesonya selalu nempel as, nggak mungkin nggak mungkin lari lah, atau ukurannya selalu pas. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, tinggal diukur aja ke kaki teman-teman, atau yang punya list ya dikasih list, nanti sisanya dipotong. Ada yang dimasukkan juga bagian selempangnya, ada juga yang seperti saya ini dijahit bagian selempangnya. Jadi terserah teman-teman aja, kalau pengrajin yang suka dijahit ya dijahit, kalau yang pinter memasukkan dengan pembelahan peso ya dimasukkan aja. Cara menjahitnya pun mudah, teman-teman bisa belajar di video ini atau di channel-channel yang lain biar lebih paham lagi ya. Nanti dipraktekkan juga. Yang penting ya hati-hati, karena ketika menjahit itu biasanya waktu pertama memasukkan itu kadang meleset, jadi bahayanya di situ. Tapi kalau benar-benar fokus ya biasanya ya nggak berbahaya atau aman lah. Ya intinya fokus saja. Sol sepatunya nanti bisa teman-teman gunakan benang-benang yang lain juga, yang penting kuat, awet, dan murah harganya, nggak susah didapatnya. Nah, pokoknya sandal model ini hampir sama dengan teknik pembuatan sandal-sandal limbah dari karet model lainnya. Cuman yang saya tekankan di sini adalah bagian mukanya. Jadi siapa tahu teman-teman yang nggak begitu bisa membuat variasi-variasi muka, nanti dengan adanya video ini bisa terbantu. Nah, mungkin seperti itu dulu video dari saya. Nanti disambung lagi kalau ada video-video yang bagus. Gabung terus saja di channel ini. Siapa tahu juga ada informasi-informasi yang bagus untuk teman-teman yang lagi cari solusi kerjaan, solusi kerajinan. Pokoknya nongkrong terus. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok sore.